Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin kasih kebaikan Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Dalam program Mana Surgawi kali ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh iman yang dikisahkan di dalam kitab suci. Dia bernama Ishak. Kita tahu Ishak adalah anak dari Abraham. Ia adalah seorang yang menerima perjanjian Tuhan seperti ayahnya Abraham. Kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-26, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dengan perikop Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Amin. Kalau Anda membaca keseluruhan pasal ini, Anda akan menemukan sebuah kisah historis, kisah sejarah perjalanan bapak leluhur bangsa Israel, yang juga adalah bapak leluhur iman kita, yakni Ishak. Ishak adalah anak Abraham. Tadi saya katakan setelah kematian ayahnya, maka Ishak diam di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan sesuatu yang tidak diduga, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ishak, bahwa telah terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Tadi kita sudah membaca, terjadi kelaparan. Dan didorong oleh tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang ayah, Ishak berpikir ia akan keluar dari tanah Kanaan. Ia berencana pergi ke Mesir. Ia berpikir mungkin di sana ada banyak makanan. Mungkin di sana aku bisa mempertahankan hidupku dan keluargaku. Sesuatu yang wajar. Kita melihat Ishak adalah seorang ayah, seorang suami yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, atas kehidupan anak dan istrinya. Tetapi kita baca tadi Tuhan melarang, Tuhan mencegah Ishak untuk keluar dari tanah itu. Tetaplah engkau tinggal di tanah ini. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan, kita bicara tentang tantangan, krisis yang dihadapi oleh Ishak sebagai salah seorang tokoh iman, teladan iman orang percaya. Bukan hanya Ishak. Kita membaca ada Abraham pernah mengalami krisis, mengalami tantangan, mengalami persoalan. Kita juga baca Yakub, Musa, Daud, Yusuf, tokoh-tokoh iman yang lain. Mereka juga mengalami krisis. Mereka pernah mengalami tantangan. Mereka mengalami pencobaan selama mereka menjalani hidupnya di dalam dunia ini. Dan ini seharusnya tidak membuat kita heran. Memang dunia ini ada gudangnya masalah. Jadi kalau kita ingin tidak menemukan persoalan, tapi saat yang sama kita hidup di dalam dunia, itu adalah sebuah angan-angan yang tidak masuk akal. Sebab memang dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kitab suci katakan telah ditumbuhi semak duri, telah ditumbuhi semak belukar, yang di sana gambaran sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang bisa membawa duka dalam hidup kita sebagai dampak, sebagai akibat pemberontakan manusia yang tidak taat pada firman Allah. Karena itu dalam dunia ini kita lihat ada banyak persoalan, banyak tantangan, banyak masalah, dan itu sesuatu yang wajar. Dan bukan persoalan itu sendirilah, bukan masalah, bukan krisis itu sendirilah sebenarnya yang menjadi persoalan terbesar bagi orang percaya. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi krisis,
Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, pencobaan yang kita lihat dalam diri Ishak. Dan itu yang akan menentukan apakah kita akan tampil menjadi seorang pemenang atau kita tampil menjadi pecundang. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Ishak. Apa yang harus kita tiru ketika ia sebagai seorang percaya, ia yang menerima janji Allah. Bagaimana sikapnya ketika ia menghadapi tantangan, bagaimana sikapnya ketika ia menghadapi persoalan. Yang pertama saya lihat, Ishak adalah seorang yang taat pada firman Allah. Ketika Tuhan katakan, tinggallah di tanah ini, dan engkau harus tinggal sebagai orang asing, yang ada makna teologisnya tersendiri. Walaupun seolah-olah tidak memberikan jaminan, walaupun seolah-olah tidak ada yang bisa diandalkan di tanah ini, apa yang bisa kuharapkan? Apa yang bisa kuandalkan dalam kondisi keberadaan seperti ini? Tetapi kita lihat Ishak tetap bertahan. Ishak tetap taat kepada firman Allah, apapun kondisi yang dialami Ishak. Dan ini seharusnya menjadi keteladanan kita. Begitu mudah kita taat kepada firman Allah kalau sesuatunya cocok dengan hati kita. Dan ini harus kita akui dengan jujur. Saya akui dengan jujur, ya Tuhan, kerap kali betapa mudah aku taat pada firman-Mu ketika cocok, ketika logikaku menerima. Tetapi bagaimana ketika logika tak bisa menerima, ketika hati tak lagi sejalan dengan sabdanya? Masihkah kita mau taat pada kebenaran firman Tuhan? Nah, saya lihat dalam kehidupan Ishak, ia tetap taat. Walaupun seolah tak ada yang bisa diharapkan di tanah ini, tetapi Ishak yakin, Ishak taat pada firman Allah. Dan Tuhan katakan, tinggallah engkau di sini sebagai orang asing. Artinya apa? Engkau harus tetap menjaga jati dirimu sebagai keturunan Abraham, sebagai seorang yang terpilih untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu dimulai dari gaya hidupmu. Dan dikatakan kau harus menjadi orang asing. Artinya jangan kau menjadi sama dengan mereka. Orang dunia menghadapi persoalan, orang dunia menghadapi krisis, kita menghadapi krisis. Penduduk Kanaan menghadapi kelaparan, Ishak juga menghadapi kelaparan. Tetapi yang membedakan dari kedua kelompok ini adalah sikap hidupnya di hadapan Allah, adalah responnya terhadap tantangan persoalan itu sendiri. Tuhan katakan kau harus tinggal di sini tetap sebagai orang asing. Artinya jangan menjadi sama seperti mereka. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 12, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menyadari kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Kita memiliki prinsip hidup yang tidak lagi sama dengan dunia. Mungkin kita boleh sama-sama kita menghadapi krisis, kita boleh sama-sama menghadapi tantangan, tetapi mindset kita, pola pikir kita, sudut pandang kita harus berbeda dari orang dunia. Ini yang saya lihat dalam kehidupan Ishak. Sehingga di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah tantangan, yang memberikan keteladanan iman bagi anak cucunya untuk tetap taat pada firman Allah. Apapun harga yang harus dibayar, apapun resikonya, Ishak taat pada firman Allah. Bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama belajar. Walaupun seolah-olah nggak mungkin, kondisi telah semakin buruk, seperti Ishak mengalami kelaparan, nanti kita akan belajar lebih jauh. Tetapi ternyata Ishak menunjukkan kualitas hidupnya sebagai orang percaya. Ia taat pada firman Allah. Yang kedua, sederhana saja untuk mengingatkan kita, untuk menghantar saudara menjalani hari ini dengan penuh keyakinan iman. Mungkin saudara sedang di tengah-tengah krisis, atau mungkin saudara mungkin akan menghadapi krisis, saya tidak tahu. Tetapi apapun itu, belajar dari keteladanan Ishak. Kita memilih untuk tetap percaya kepada Allah, taat pada firman-Nya, atau kita memilih menjalani hidup dengan cara kita. Yang kedua, Ishak bukan hanya taat, tetapi ia percaya kepada firman Allah. Dan ini terbukti di dalam ayat yang ke-12, dalam Kejadian pasal yang ke-26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Dikatakan maka menaburlah Ishak di tengah krisis, di tengah kelaparan, kekeringan, sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Ishak menunjukkan imannya kepada Allah yang sanggup memelihara hidupnya melalui tindakan. Nah, di sini iman kita lihat harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, apa buktinya? Tunjukkan iman kita dalam perbuatan kita. Maka menaburlah Ishak. Jadi penekanan saya bukan soal kayanya, tetapi bagaimana sikap Ishak di tengah krisis, di tengah menghadapi tantangan, persoalan, kelaparan. Kelaparan menandakan kekeringan, tidak ada makanan karena kering. Panen gagal sehingga menyebabkan kelaparan. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Ishak punya harapan yang didasarkan pada iman kepada Allah, yang itu dibuktikan melalui tindakannya. Maka menaburlah Ishak, yang memiliki keyakinan akan pemeliharaan Allah, yang memiliki keyakinan akan kuasa Allah, dan keyakinan itu ia buktikan melalui tindakan. Bagaimana kita? Apakah ketika menghadapi kondisi hari-hari ini, ekonomi lesu, kita ikut tidak memiliki semangat, tidak ada lagi harapan, menyebabkan kita pasif, kita tidak lagi mau berjuang, berpikir apa yang harus aku lakukan? Saya sedikit bersaksi. Baru-baru ini saya sedang memulai merintis sebuah usaha baru, dan beberapa sales-sales katakan, "Oh, sayang sekali kenapa engkau buka di tengah-tengah situasi yang seperti ini." Saya katakan, di tengah-tengah situasi seperti ini pun jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Jangan sampai kita berhenti berjuang. Jangan sampai kita tidak punya semangat. Mari kita terus berjuang, tetapi saat yang sama kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan tidak permalukan. Ketika Ishak melakukan bagiannya, maka menaburlah Ishak. Tadi kita baca dalam ayat 12. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan, orang-orang yang terus berjuang, orang-orang tidak menyerah, meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, saya yakin Tuhan tidak akan permalukan. Dalam kehidupan Ishak, kita melihat sebuah kisah yang real. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan melihat iman Ishak dan tidak dipermalukan. Karena itu mari kita lakukan bagian kita. Di tengah-tengah tantangan, di tengah krisis, mari jangan kehilangan pengharapan, jangan kehilangan iman, tetap percaya kepada Tuhan. Ada dua pilihan. Kita memilih untuk menyerah atau kita terus melangkah dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Ini yang menjadi renungan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Di tengah-tengah krisis yang mungkin sedang saudara hadapi hari-hari ini, ada dua pilihan saudara. Saudara mau memilih untuk menyerah dan menjadi orang yang kalah, atau saudara memilih menjadi orang yang terus melangkah dalam janji firman-Nya seperti Ishak dan terus bertindak. Dan lihatlah, ketika kita melakukan bagian kita sambil kita berserah kepada Allah, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ia setia, tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat